Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang di channel Hamba Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga ilmu melalui sanad dan menurunkan cahaya hidayah melalui para ulama. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pewaris ilmunya hingga akhir zaman. Dalam sejarah Islam Nusantara, terdapat satu fakta besar yang sering terlewatkan, yaitu bahwa ulama Nusantara tidak berdiri di pinggiran peradaban Islam, melainkan berada di dalam arus utama keilmuan dunia Islam. Hal ini dapat dibuktikan melalui satu konsep penting dalam Islam yang disebut sanad ilmu. Sanad bukan sekadar silsilah nama guru dan murid, melainkan rantai keilmuan yang menjaga keaslian ajaran Islam, mulai dari Al-Quran, hadis, fikih, hingga akhlak. Dalam tradisi Islam, ilmu yang tidak bersanad dikhawatirkan kehilangan otoritasnya. Sedangkan ilmu yang memiliki sanad akan terjaga hingga hari kiamat. Para sejarawan mencatat bahwa sejak abad ke-16 hingga ke-19 Masehi, ulama dari Nusantara secara aktif melakukan rihlah ilmiah ke Haramain, yakni Mekah dan Madinah. Mereka tidak hanya belajar, tetapi juga mengajar, menulis kitab, dan membentuk jaringan keilmuan yang diakui oleh ulama dunia Islam. Fakta ini dijelaskan secara mendalam oleh Profesor Dr. Andes Azumardi Azra dalam karyanya Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara. Dalam penelitian tersebut disebutkan bahwa ulama Nusantara memiliki hubungan sanad langsung dengan para masyaikh besar di Haramain, yang sanad ilmunya bersambung hingga imam-imam mazhab. Salah satu tokoh penting adalah Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama asal Banten. Beliau belajar kepada ulama-ulama besar di Makkah dan menerima ijazah keilmuan dalam bidang tafsir, fikih mazhab Syafi'i, dan tasawuf. Kitab-kitab karya Syekh Nawawi hingga hari ini masih dipelajari di pesantren-pesantren dan universitas Islam dunia. Melalui guru-gurunya di Haramain, sanad keilmuan Syekh Nawawi tersambung hingga Imam Al-Ghazali, Imam An-Nawawi, bahkan sampai kepada Imam Syafi'i. Tokoh lain adalah Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, ulama asal Sumatera Barat yang diangkat sebagai imam dan pengajar mazhab Syafi'i di Masjidil Haram. Dalam catatan sejarah Haramain abad ke-19, beliau dikenal sebagai guru dari banyak ulama besar Asia Tenggara. Sanad keilmuannya dalam fikih dan usul fikih bersambung secara resmi melalui para masyaikh Makkah hingga para imam besar mazhab. Menurut Martin van Brouwesen dalam kitab kuning Pesantren dan Tarekat, sanad keilmuan inilah yang kemudian dibawa kembali ke Nusantara dan diwariskan kepada pesantren-pesantren. Dari sinilah lahir tradisi pengajaran kitab kuning, halaqah, dan sistem ijazah yang masih bertahan hingga hari ini. Bahkan dalam catatan
Orientalis Nalkhorgronje, komunitas ulama Jawi di Makkah, memiliki peran penting dalam kehidupan intelektual Islam. Mereka dikenal disiplin, kuat hafalan, dan memiliki adab keilmuan yang tinggi, sehingga dipercaya untuk mengajar dan menulis kitab. Dari sini dapat disimpulkan bahwa Islam Nusantara tidak berdiri tanpa akar, dan pesantren bukan lembaga yang terpisah dari dunia Islam global. Justru sebaliknya, pesantren adalah mata rantai dari sanad ilmu yang bersambung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memahami sanad ulama Nusantara bukan untuk berbangga diri, melainkan untuk menumbuhkan adab, rasa hormat kepada ulama, dan kesadaran bahwa ilmu agama tidak boleh diambil sembarangan tanpa guru dan bimbingan. Penutupnya, semoga Allah menjadikan kita bagian dari umat yang menghormati ulama, menjaga sanad ilmu, dan mengamalkan ajaran Islam dengan penuh adab dan tanggung jawab. Saya Akfaf Akon dari Kamar Ijo Mantara FM di channel Hamba Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.